Dewi Siluman Bukit Tunggul. Bagian 4. Justru karena mengingat hubungan baik kitalah aku mengundangmu ke sini. Dan kini kau menaruh prasangka yang bukan-bukan terhadapku. Menghinaku, apa kau kira tuak harum itu beracun, hingga kau tidak bernyali meminumnya? Jawab, 10 jari kematian gelengkan kepala perlahan-lahan. Kalau tuak itu beracun, aku akan mati duluan, ujar Dewi Siluman. Abis berkata begini, gadis jelita ini teguk tuak dalam seloki sampai habis. Seloki emas dibantingkannya ke atas meja. Dia berteriak dengan suara keras marah, apakah kau lihat aku mati saat ini karena minum tuak itu? 10 jari kematian telan ludahnya. Perlahan-lahan, seloki yang dipegangnya ditempelkannya ke bibirnya kembali. 3 kali teguk saja, lenyaplah semua tuak di dalam seloki ke dalam perutnya. Dewi Siluman duduk kembali ke kursinya. Dia memandang dengan tersenyum aneh pada 10 jari kematian. Apakah tuak itu beracun? 10 jari kematian gelengkan kepala. Atau kau merasa ada kelainan di dirimu saat ini? 10 jari kematian kembali gelengkan kepala. Meski saat itu sesungguhnya memang dia merasakan ada satu kelainan yang tak dimengertinya. Dewi Siluman tertawa mengekeh. Suara tertawa mengekeh yang sesungguhnya tak pantas kalau keluar dari seorang gadis jelita macam dia. Dan suara kekehan ini bernada yang mencurigakan bagi 10 jari kematian. Hatinya mulai dirayapi kepastian bahwa Dewi Siluman telah memasukkan racun jahat ke dalam minuman itu. Tapi yang mengherankannya, Dewi Siluman sendiri juga telah minum tuak itu, malah lebih dulu dari dia. Dewi Siluman berpaling pada pengiring di samping kanannya, dan berkata, tambahkan tuak untuk tamu kita itu. Terima kasih, Dewi. Kurasa 1 seloki sudah cukup, jawab 10 jari kematian. Saat itu semakin terasa adanya kelainan dalam tubuhnya. 10 jari kematian, berkata sang Dewi dengan nada mengandung ancaman. Pernahkah kau bercita-cita untuk merajai dunia persilatan? 10 jari kematian memandang sebentar paras jelita di hadapannya. Setelah merenung beberapa ketika lamanya, lalu anggukkan kepala dan menjawab, memang pernah, Dewi. Tapi itu bukan satu hal yang mudah. Di dunia ini penuh dengan tokoh-tokoh silat sakti luar biasa. Kalau sekarang aku belum dapat merajai dunia persilatan, tapi 8 penjuru angin telah mengetahui siapa diriku. Dan itu merupakan hal lumayan. Tepat sekali ucapanmu bahwa untuk merajai dunia persilatan bukan satu hal yang mudah. Tapi jika tahu caranya, pasti dalam waktu yang singkat cita-cita itu bisa dilaksanakan. 10 jari kematian berpikir-pikir, kira-kira apakah tujuan Dewi Siluman mengajaknya bicara demikian. Dia juga memikirkan apa sebenarnya yang menjadi alasan gadis sakti itu tempo hari mengundangnya untuk datang ke Pulau Madura. Dalam dia berpikir-pikir itu, Dewi Siluman berkata pula, kau tentunya punya cara sendiri. Aku juga punya cara sendiri. Dan aku yakin caraku itu akan lebih berhasil daripadamu. Sang Dewi tertawa mengekeh. Ketahuilah, 10 jari kematian, mulai hari ini, kau kuambil sebagai pembantuku dalam melaksanakan cita-cita untuk merajai dunia persilatan. 10 jari kematian kernyitkan kening. Pembantu macam manakah maksudmu, Dewi? Tanya tokoh silat ini. Kau harus tunduk padaku, dan turut perintah. Berubahlah paras 10 jari kematian. Dia seorang tokoh silat terkenal dan ditakuti di ujung timur Pulau Jawa, kini disuruh tunduk dan ikut perintah. Benar-benar satu penghinaan besar yang menusuk hati dan tiada memandang muka serta nama besarnya. Kalau saja bukan berhadapan dengan Dewi Siluman, pastilah saat itu tokoh silat ini sudah melabrak gadis itu. Mungkin ini satu hal yang tidak enak bagimu, berkata lagi Dewi Siluman. Tapi ini sudah menjadi takdirmu, 10 jari kematian. Kau mesti tetap di sini bersama orang-orangku, dan menjalankan segala apa yang kuperintahkan. Kau dengar, 10 jari kematian menggeram dalam hatinya. Terima kasih atas kepercayaanmu serta hormatmu padaku, Dewi Siluman. Namun kuharap kau bisa maklum. Manusia macamku ini tidak suka terikat, ingin hidup bebas dan malang melintang di 8 penjuru angin dunia persilatan. Kuharap kau tak usah gusar kalau aku terpaksa menolak permintaanmu itu. Apalagi aku orang buruk yang sudah tua renta ini. Tak ada guna dan untungnya mengambilku jadi pembantu. Dewi Siluman tertawa. Kau pandai sekali merendahkan diri, katanya. Namun rupanya tak ada jalan lain bagimu. Kau harus tetap di sini, dan jadi pembantuku. Tenagamu sangat kuperlukan. Mohon maaf, Dewi. Aku tak bisa menerimanya. Bola-bola mata Dewi Siluman menyorot. Kuharap kau tahu di mana kau berada saat ini, 10 jari kematian. Ucapan ini benar-benar menandakan ancaman bagi 10 jari kematian.
dan dia mulai berpikir-pikir bahwa dalam waktu yang singkat akan terjadi perselisihan serta bentrokan antara dia dan Dewi Siluman. Melihat kenyataan tadi bahwa Dewi Siluman memiliki tenaga dalam yang luar biasa tingginya, 10 jari kematian maklum bahwa bertempur dengan gadis itu sukar baginya untuk menang. Apalagi dia saat itu berada pula di sarangnya sang Dewi, di mana terdapat belasan orang-orangnya Dewi Siluman yang berkepandaian tinggi, yang kehebatan mereka telah disaksikannya sendiri tadi. Kalau kau suka, Dewi, aku bersedia carikan toko silat lain untukmu. Aku bisa mencarinya sendiri, sahut Dewi Siluman pula. Yang kuperlukan sekarang adalah kau. Menyesal, Dewi, aku. Kalimat 10 jari kematian itu dipotong oleh ucapan keras Dewi Siluman seraya menggebrak meja. Jadi kau berani membangkang terhadapku? 10 jari kematian coba tertawa. Jawabnya, sampai saat ini, aku masih tetap mengingat hubungan baik kita. Sebelum aku minta diri, aku ucapkan terima kasih atas jamuanmu ini. Di samping itu kuharap pula kau suka membebaskan kawanku, sepasang arit hitam, yang telah ditawan oleh orang-orangmu. 10 jari kematian berdiri dari kursinya. Kau tetap berkeras kepala untuk menolak kemauanku? Aku sama sekali tidak menolak, tapi belum bisa. Di lain hari mungkin baru aku bisa memenuhi keinginanmu. Berubahlah paras Dewi Siluman. Perlahan-lahan dia berdiri dari kursinya. Mukanya mengelam, senyumnya lebih tepat kalau dikatakan seringai bengis. Baik, 10 jari kematian, kau boleh pergi. Bahkan sepasang arit hitam boleh kau bawa serta. Tapi, Dewi Siluman tak meneruskan kata-katanya. Dia memandang tepat-tepat pada tokoh silat tua di hadapannya itu, lalu pecahlah suara tertawanya di ruangan putih itu. 10 jari kematian merasa tak enak. Kemudian cepat-cepat dia membalik dan menuju ke pintu. Sebelum pintu itu sempat dibukanya, di belakangnya didengarnya suara Dewi Siluman. Sebelum kau pergi, masih ada satu hal yang rasanya perlu kuberitahukan, 10 jari kematian. Sambil memegang daun pintu, 10 jari kematian palingkan kepala. Nyawamu cuma tinggal 1 minggu saja, 10 jari kematian. Dan Dewi Siluman tertawa lagi panjang-panjang seperti tadi. Apa maksudmu? Tanya 10 jari kematian dengan muka membesi. Apakah kau tuli kalau kukatakan bahwa nyawamu tinggal cuma 1 minggu lagi? Lewat 1 minggu, ususmu akan hancur, perutmu akan meloek, dan seluruh isi perutmu akan berbusaian akibat racun yang telah kau teguk bersama tuak tadi. Terkejutlah 10 jari kematian. Tapi kau sendiri juga telah meminumnya, buka suara tokoh silat itu. Dewi Siluman tertawa lagi. Aku memang telah meminumnya, tapi aku tak akan mampus macam kau. Dalam seloki itu, pelayanku telah memasukkan sejenis bubuk yang mematikan racun yang ada di dalam tuak. Maka marahlah 10 jari kematian. Perempuan laknat, teriaknya menggeledek. Sebelum aku mampus, kau akan kubikin minggat ke neraka lebih dulu. Dewi Siluman tertawa mengumandang. Tua bangka tak tahu diri. Kau andalkan apakah berani melawan kekuasaan Dewi Siluman? Bentak Dewi Siluman. Aku andalkan ini, perempuan iblis, sahut 10 jari kematian. Dan serentak dengan itu, 5 jari-jari tangan kanannya dijentikkan ke muka. Begitu 5 jari menjentik, maka 5 larik sinar hitam yang menggigitkan menderu dengan amat panasnya ke arah 5 bagian tubuh Dewi Siluman. Yang diserang keluarkan suara mendengus, yang disusul dengan bentakan nyaring. Tua bangka edan, apakah tidak tahu tingginya gunung dalamnya lautan? Tubuh Dewi Siluman kelihatan bergerak. Gerakan yang dibuatnya ini cepat luar biasa, benar-benar laksana siluman berkelebat. Detik itu pula tubuhnya lenyap dari hadapan 10 jari kematian. 5 larik sinar hitam yang menyerangnya menderu menghantam dinding ruangan. Ruangan itu bergoncang seperti dilanda lindu. Dinding yang putih di sebelah sana kelihatan hitam hangus dan mengeluarkan kepulan asap. 2 orang pengiring Dewi Siluman yang ada di ruangan itu berseru nyaring dan berkelebat cepat. Dewi, teriak salah seorang dari mereka. Bangsat tua hina dina ini biar kami yang bereskan. Kalian tetap di tempat, perintah Dewi Siluman. Tubuhnya melesat laksana kilat, dan tahu-tahu 2 jari tangan kanannya menotok ke urat besar di pangkal leher sebelah kiri 10 jari kematian. Demikian cepatnya totokan ini, sehingga tokoh silat tua itu tak sempat menangkis ataupun menghindar selamatkan lehernya. Satu-satunya jalan ialah mengalirkan dengan cepat seluruh tenaga dalamnya ke bagian pangkal leher itu untuk menolak totokan. Namun, karena tenaga dalam 10 jari kematian berada jauh di bawah Dewi Siluman, maka ketika totokan itu mendarat di pangkal lehernya, dengan serta-merta sekujur tubuhnya menjadi kaku tegang tak bisa lagi digerakkan.
Tapi mulut 10 jari kematian masih bisa bersuara. Maka memakilah tokoh silat kawakan ini. Gadis keparat, lekas bebaskan totokan ini. Kalau tidak, kau akan menyesal seumur hidup. Dewi Siluman tertawa mengekeh. Tikus tua, sudah tak ada daya, masih bisa besarkan mulut. Kau minta dilepaskan totokan? Baik, tapi rasakan dulu ini. Tangan kanan Dewi Siluman bergerak. Plakek, tamparan yang keras mendarat di pipi 10 jari kematian. Tokoh silat itu meraung kesakitan. 2 buah giginya tanggal dan melompat dari mulutnya. Bibirnya pecah berdarah. Pemandangannya gelap. Sesaat kemudian, tubuhnya limbung dan tergelimpang ke lantai. Dewi Siluman menyeringai. Dia berpaling pada kedua orang anak buahnya dan memerintah, "Seret babi tua ini ke ruang penyiksaan." 2 gadis baju biru segera bergerak untuk laksanakan tugas sang dewi. Namun belum lagi keduanya menyentuh tubuh 10 jari kematian, tiba-tiba pintu ruangan putih terpentang lebar dan 2 manusia aneh menerobos ke dalam. Terkejutlah Dewi Siluman dan kedua anak buahnya. Begitu sang dewi kenali 2 manusia aneh ini, dia segera membentak. "3 aneh gila, bagaimana kalian bisa sampai ke sini? Apakah sudah bosan hidup?" Kedua manusia itu saling pandang satu sama lain, lalu tertawa gelak-gelak sambil melompat-lompat seperti anak kecil. "Manusia-manusia gila keblinger, nama besarmu memang pernah kudengar. Setahuku kalian berjumlah 3 orang? Mana kambratmu yang satu lagi? Biar aku sekaligus dengan lekas mengirim kalian menghadap penunggu neraka." 2 manusia aneh itu jingkrat-jingkratan lagi dan tertawa gelak-gelak, hingga mata mereka menjadi berair. Yang satu tiba-tiba hentikan tertawanya dan menepuk bahu kawannya, lalu berkata, "Baju gombrong, diamlah. Apa kau tidak dengar si jelita itu?" tanyakan kawan kita yang satu lagi. "Ah, kata manusia aneh yang dipanggilkan baju gombrong itu. "Biar aku panggilkan dia. Dewi Siluman, kau tunggulah sebentar. Kambratku yang kau tanyakan itu ada membawa oleh-oleh untukmu." Abis berkata begitu, baju gombrong keluarkan suara bersiul. Maka dari pintu yang terpentang lebar itu masuklah seorang aneh yang berpakaian cabik-cabik. Yang mengejutkan Dewi Siluman serta anak-anak buahnya ialah ketika menyaksikan bagaimana pada bahunya manusia ini membawa 2 orang anak buahnya, yang saat itu tidak bernyawa lagi karena leher mereka terkulai patah akibat dipelintir kepalanya. Manusia aneh yang ketiga ini tertawa gelak-gelak sewaktu melihat Dewi Siluman. "Dewi Siluman, rupanya kau begitu tak sabar tanyakan aku. Ini aku datang dan bawa oleh-oleh buatmu." Serentak dengan itu, manusia ini gerakkan tubuhnya dengan perlahan, dan tahu-tahu 2 orang anak buah Dewi Siluman yang berada di bahunya berpelantingan ke kiri kanan, menghantam dinding dan mental kembali, jatuh tepat di hadapan Dewi Siluman. Jelas terdengar suara geraham-geraham Dewi Siluman bergemelatukan karena amarah yang amat sangat. "Dewi cantik," kata baju rombeng. "Menyesal sekali kami terpaksa lepaskan tangan jahat pada 2 orang anak buahmu. Kami tengah keluyuran di kaki bukit sana, tahu-tahu mereka menyerang. Kawan-kawan, bukankah begitu ceritanya?" Ketiga manusia aneh itu kemudian tertawa gelak-gelak ramai sekali, dan tak lupa mereka dalam tertawa itu melonjak-lonjak seperti tadi. "2 anak buahmu itu inginkan nyawa kami, padahal mereka cukup pantas untuk jadi." Si baju rombeng tak teruskan ucapannya karena saat itu kembali dia tertawa lagi. "Dan sewaktu kami sampai di sini, nyatanya kejahatanmu tiada beda dengan kami." Si baju rombeng memandang pada sosok tubuh 10 jari kematian yang menggeletak pingsan, lalu geleng-gelengkan kepala. "Tamparan yang hebat," katanya. 2 orang anak buah Dewi Siluman yang ada di ruangan itu mula-mula terkesiap saksikan 2 kawan mereka yang dilemparkan tanpa nyawa, tapi kini tak dapat lagi menahan kemarahan mereka dan melompat ke muka. "Dewi, izinkan kami merampas nyawa anjing-anjing buruk ini. Tangkap mereka hidup-hidup. Sebelum mampus, mereka mesti disiksa dulu," teriak Dewi Siluman. Maka 2 orang gadis baju biru itu segera menyerbu ke muka. 3 manusia yang diserang anehnya, melihat serangan ini malah tertawa gelak-gelak dan jingkrat-jingkratan. Dan lebih aneh lagi, begitu mereka gerakkan tangan kiri mereka, maka tegang kakulah kedua anak buah Dewi Siluman itu. Ternyata ketiganya telah lepaskan totokan jarak jauh yang lihai luar biasa. Dan ini membuat sang Dewi terkejut bukan main. Melihat kelihayan ketiga manusia ini, Dewi Siluman tidak mau bertindak sembrono. Jika 2 orang anak buahnya sanggup ditamatkan riwayat mereka, dan 2 orang lagi dibuat tak berdaya di muka hidungnya, maka 3 manusia itu sudah tentu mengandalkan ilmu yang tinggi sekali. Siapakah ketiga manusia itu?
Orang yang masuk pertama ke dalam ruangan putih itu ialah seorang yang bermata besar juling, berbadan katai. Bajunya sangat besar hingga kegombrongan di badannya yang pendek kecil itu. Karena pakaiannya yang gombrong inilah, maka di dunia persilatan dia dikenal dengan julukan baju gombrong. Yang kedua juga bertubuh kecil pendek. Kepalanya botak penuh kudis yang baunya busuk. Pakaiannya penuh tambalan-tambalan. Karena itulah, di dunia persilatan dia dikenal dengan gelar baju tambalan. Manusia aneh ketiga yang masuk paling akhir dengan membawa mayat dua orang anak buah Dewi Siluman juga berbadan katai. Rambutnya yang hitam berkilat diikat kuncir ke atas. Karena seumur hidupnya dia selalu mengenakan pakaian robek-robek dan cabik tak karuan, maka di rimba persilatan dia dikenal dengan julukan baju rombeng. Sejak 5 tahun yang lalu, ketiga manusia ini telah bergabung dalam satu kelompok. Karena kesemua mereka mempunyai penyakit kurang ingatan alias gila, maka kelompok mereka itu dinamakan tiga aneh gila. Meski mereka gila, namun hati mereka polos, jujur, dan suka berbuat baik di mana-mana. Ketiganya pernah melabrak beberapa tokoh-tokoh silat golongan hitam. Dengan sendirinya, dimusuhi oleh golongan hitam. Beberapa tokoh silat dan satu perguruan silat golongan hitam pernah coba membuat perhitungan dengan mereka. Namun tiga aneh gila menyapu lawan-lawan mereka itu. 1 bulan yang lewat dalam petualangan mereka, ketiganya telah mendengar tentang keganasan Dewi Siluman di Pulau Madura. Sebagai tiga tokoh silat yang tak suka melihat kejahatan dan kekejaman, maka tiga aneh gila segera berangkat ke Pulau Madura. Dalam mencari-cari di mana letak sarangnya Dewi Siluman, 2 orang anak buah Dewi Siluman memergoki mereka. Tiga aneh gila mulanya menegur dengan baik-baik dan menanya di mana letak tempat Dewi Siluman pada kedua gadis itu. Anak-anak buah Dewi Siluman tentu saja merasa curiga. Tanpa banyak cerita, keduanya segera menyerang tiga aneh gila dengan jurus-jurus yang mematikan. Ketiga manusia aneh itu jadi penasaran sekali. Setelah bertempur 8 jurus, maka 2 orang anak buah Dewi Siluman berhasil mereka tangkap hidup-hidup. Namun salah seorang dari mereka, yaitu Baju Rombeng, merasa kasihan dan atas perintahnya kedua gadis itu dilepaskan kembali. Tapi apalah cur, begitu dilepas, segera 2 orang anak buah Dewi Siluman ini menyerang lagi dengan lebih ganas. Maka tiga aneh gila kali ini tak memberi hati lagi. Dalam 4 jurus saja, maka kedua orang anak buah Dewi Siluman terpaksa pasrahkan jiwa kepada mereka. Dengan muka membesi menahan kegeraman, Dewi Siluman memandang ketiga manusia katai di depannya, lalu buka mulut. Ucapannya setengah mendesis. Dengan datang kemari dan pembunuhan atas kedua orang anak buahku, berarti kalian telah menentukan kematian sendiri, tiga aneh gila. Tiga aneh gila kembali tertawa gelak-gelak. Tidak lupa pula mereka berloncat-loncatan. Namun demikian, melanjutkan Dewi Siluman, masih ada keampunan bagi kalian, jika kalian bersedia menjadi pembantu-pembantuku dan ikut segala perintah. Ah, menyahuti Baju Gombrong. Kedatangan kami ke sini justru untuk meminta kau menjadi pembantu kami bertiga. Dan Baju Gombrong bersama 2 kawannya kemudian tertawa kembali. Dengan menekan kemarahannya, Dewi Siluman bertanya, apa maksud kalian sebenarnya? Masakan kau tidak tahu? Jawab Baju Rombeng. Kau cocok sekali untuk menjadi utusan kami ke neraka. Dan sekalian tolong menyampaikan salam kami bertiga pada setan-setan neraka, menimpali Baju Tambalan. Tiga aneh gila lalu tertawa lagi. Dewi Siluman menggerendang. Kalian bertiga memang pantas untuk jadi puntung neraka. Serentak dengan itu, Dewi Siluman bersuit nyaring. Maka 4 buah dinding membuka, dan 10 gadis berbaju biru membanjiri ruangan putih itu. Tangkap 3 orang gila kesasar ini, perintah Dewi Siluman. Maka ke-10 gadis baju biru itu segera keluarkan jala sutera mereka, kemudian dengan serentak menyerbu 3 aneh gila. 10 jala mengembang mengurung mereka. 3 aneh gila hentikan tertawa mereka, dan ganti dengan suara berteriak-teriak tak karuan memekakkan telinga, sedang tubuh mereka berlompatan kian kemari. Lompatan-lompatan ini kelihatannya juga tidak karuan, acak-acakan. Tapi anehnya, gerakan mereka menimbulkan angin yang luar biasa dahsyatnya. Demikian dahsyatnya, sehingga tebaran jala sutera biru 10 anak buah Dewi Siluman laksana terbendung. Ke-10 gadis itu amat terkejut. Selama ini tak pernah mereka mengeroyok 10 seorang atau beberapa orang lawan. Selama ini tak satu kehebatan pun yang dapat melepaskan diri dari jala-jala sutera mereka. Tapi sekali ini, benar-benar mereka dibikin bingung oleh jurus-jurus aneh yang acak-acakan yang dikeluarkan 3 orang manusia katai itu. 5 jurus berlalu,
10 anak buah Dewi Siluman malah kini kena didesak 3 aneh gila. Melihat ini, Dewi Siluman segera berseru, bentuk barisan 100 siluman keluar dari sarangnya. Mendengar seruan sang Dewi, 10 gadis baju biru itu undurkan diri ke tepi kalangan. Kemudian dengan tiba-tiba sekali, ke-10-nya menyerbu ke muka. Masing-masing keluarkan suara berteriak mengerikan. Jala Sutera Biru kini digulung dan dibuat sebagai senjata penggebuk. Serangan mereka ini benar-benar tak ubahnya seperti 100 siluman keluar dari sarangnya. Dalam waktu yang sangat singkat, ke-10 gadis baju biru sudah mengurung 3 aneh gila dengan rapat, dan dalam satu jurus di muka, mereka mendesak ketiga manusia katai itu dengan hebat. 3 aneh gila yang melihat bahaya besar ini tidak tinggal diam. Mereka berkelebat cepat dan rubah permainan silat mereka. Dari mulut mereka tidak pula henti-hentinya terdengar suara teriakan, yang sekali-sekali diselingi oleh tertawa hahaha hai, sehingga ruangan putih itu menjadi hiruk pikuk dan laksana dilanda lindu. 5 jurus berlalu, seorang anak buah Dewi Siluman menjerit dan mental keluar kalangan pertempuran, rubuh muntah darah. Kemudian menyusul lagi korban yang kedua. Marahlah Dewi Siluman melihat hal ini. Anak-anak, kalian semua mundurlah, seru Dewi Siluman. Maka 8 gadis baju biru segera turut perintah dan keluar dari kalangan pertempuran. 3 aneh gila tertawa gelak-gelak dan jingkrat-jingkratan. Kadal-kadal betina beginikah yang hendak merajai dunia persilatan? Ejek baju gombrong yang bermata juling. Bagusnya biangnya saja yang maju. Menimpali baju tambalan seraya garuk-garuk kepalanya yang gatal penuh kudis busuk. Dewi Siluman kertakan geraham. Dia berpaling pada 8 muridnya yang masih hidup. Kurung yang rapat. Setan-setan buruk ini tidak boleh satupun yang lepas. 3 aneh gila tertawa berkakakan. Siluman berteriak setan, ujar baju rombeng. Aku jadi ingat pada pencuri yang berteriak maling. Cukup, bentak Dewi Siluman menggeledek. Air mukanya yang jelita benar-benar menunjukkan kebengisan dan kekejaman yang mengerikan kini. Kalian boleh keluarkan seluruh ilmu simpanan. Tapi dalam 3 jurus, kalian akan kutangkap hidup-hidup. Kecap, teriak baju tambalan, dan bersama 2 kawannya, dia tertawa kembali gelak-gelak. Dewi Siluman loloskan kalung tengkorak kecil dari lehernya dan memegang benda itu di tangan kanan. Kalian lihat tengkorak ini? Kami masih belum buta, jawab baju rombeng. Tentu saja, kalian memang belum buta. Tapi apa kalian tahu bahwa jika kalian sudah mampus, tengkorak-tengkorak kalian akan dimasukkan ke dalam dapur penggodok, dibikin kecil ciut macam begini untuk jadi kalung anak-anak buahku. Ah, hebat sekali, seru baju gombrong. Tapi apakah kau juga tahu kalau kau mampus, daging tubuhmu akan kami suruh gerogoti oleh anak-anak buahmu sendiri, agar kau dan mereka benar-benar jadi siluman. 3 aneh gila tertawa membahak. Dewi Siluman tak dapat menahan diri lagi. Tangan kirinya menyelinap ke balik jubah untuk mengeluarkan sebuah jala biru yang terbuat dari sutera yang sangat halus, laksana jaring laba-laba. Sambil putar-putar kalung bermata tengkorak di tangan kanannya, Dewi Siluman maju mendekati 3 aneh gila. 3 aneh gila sambil terus tertawa-tawa, secara acuh tak acuh melangkah berpencar, dan diam-diam sudah mengurung sang Dewi dari 3 jurusan. Dewi Siluman perhatikan posisi ketiga lawannya, sementara kalung tengkorak di tangannya menderu-deru berputar dan keluarkan angin yang mengibar-ngibarkan pakaian 3 aneh gila. Tiba-tiba dari mulut sang Dewi keluar suara seperti orang menangis. Ujar baju rombeng. Siluman ini di samping teriak-teriak dan membentak, rupanya pandai pula menangis. 3 aneh gila kemudian tertawa memingkal. Namun kali ini tawa mereka terhenti dengan tiba-tiba. Tengkorak yang berputar mendadak sontak menebarkan asap biru yang tebal sekali, menutupi pemandangan 3 aneh gila. Kawan-kawan, cepat mundur, teriak baju rombeng. Dalam buta pemandangan itu, ketiganya berlompatan ke belakang. Namun di saat itu pula, jala sutera halus di tangan kiri Dewi Siluman menebar berputar laksana kitiran. Celaka, seru baju tambalan. Dirasakannya sesuatu benda melibat pinggangnya, kemudian sepasang lengan dan kakinya. Pastilah itu jala sutera Dewi Siluman. Dalam gelapnya kepulan asap biru, baju tambalan coba lepaskan diri, tapi tak berhasil, sedang kemudian dia mendengar menyusul seruan kedua kawannya. Dewi Siluman kini memutar kalung tengkoraknya pada arah yang berlawanan dari tadi. Asap putih mendesis dari mulut tengkorak kecil itu, dan dalam sekejap saja lenyaplah asap biru yang gelap. Ruangan putih kembali berada dalam keadaan terang benderang.
Dan saat itu kelihatanlah bagaimana tiga aneh gila berdiri di tengah ruangan dengan sekujur badan terjirat jala biru, tak sanggup lepaskan diri. Dewi Siluman tertawa mengekeh. Kalung tengkoraknya digantungkannya kembali ke leher. Nyatanya tiga aneh gila hanya tokoh-tokoh silat picisan belaka, ejek Dewi Siluman. Sekarang kalian akan tahu siapa Dewi Siluman? Anak-anak, seret 3 puntung neraka ini dan 10 jari kematian ke ruang penyiksaan. Sebelum mereka merasakan siksaan neraka, ada baiknya lebih dulu harus dijebloskan ke dalam siksaan dunia. Maka tiga aneh gila dan 10 jari kematian segera diseret dari ruangan putih, dimasukkan ke dalam ruang penyiksaan. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Kemani bersama 3 orang kawannya dalam mencari Wiro Sableng pendekar kapak maut naga geni 212. Mereka keluar dari terowongan di sebelah selatan Bukit Tunggul. Setengah harian menyelidik, keempatnya masih belum berhasil mendapatkan jejak orang yang mereka cari. Sebaiknya kita memencar, kata Kemani memberi usul pada ketiga kawannya. Dengan memencar, kita bisa bergerak lebih luas. Jika salah satu dari kita berhasil melihat manusia itu, segera lepaskan tanda ke udara. 3 gadis baju biru lainnya menyetujui. Jika sampai senja kita tak berhasil menemuinya, kita harus kembali ke tempat ini untuk berkumpul dan menentukan langkah selanjutnya. Maka keempat anak buah Dewi Siluman itu pun memencarlah. Hari pertama itu, sesenya senja hari keempatnya tak berhasil menemui orang yang mereka cari. Keempatnya berkumpul di tempat yang telah ditentukan dan membuat kemah di situ. Paginya mereka meneruskan lagi pencaharian. Meskipun Madura cuma sebuah pulau, namun penuh dengan rimba belantara serta bukit-bukit dan pegunungan-pegunungan liar yang jarang ditempuh manusia. Inilah yang menyukarkan bagi keempat anak buah Dewi Siluman itu untuk mencari Wiro Sableng. Dan pada hari yang kedua itu, mereka masih belum berhasil. Keempatnya berkumpul di satu lamping gunung kapur. Kemanapun mereka memandang, hanya warna putih yang mereka lihat. Menjelang senja, seorang dari mereka melihat kelap-kelip nyala api di sebelah utara. Mungkin dia, desis Kemani. Setelah berunding singkat, keempatnya segera tinggalkan lamping gunung kapur. 4 kali sepeminuman teh, mereka sampai ke tempat nyala api itu. Ternyata yang mereka lihat itu ialah nyala api unggun. Tak jauh dari api unggun ini, terletak satu buntalan. Pastilah di tempat itu ada yang berkemah. Tapi tak satu orang pun yang kelihatan. Kemani dan kawan-kawan menunggu sampai 2 kali sepeminuman teh. Tetap tak ada satu orang pun yang muncul. Keempatnya berunding lagi, lalu dengan penuh waspada melangkah untuk mendekat dan memeriksa isi buntalan di dekat api unggun. Baru saja keempatnya bergerak sejauh 3 langkah, entah dari mana datangnya, berkelebatlah satu bayangan putih. Demikian cepatnya, sehingga keempat anak buah Dewi Siluman tak dapat memastikan bayangan apakah itu. Dan tahu-tahu mereka merasakan satu totokan pada pangkal leher mereka yang membuat diri mereka kaku tegang, tak bisa bergerak, tak bisa buka suara. Sekali lagi bayangan putih itu berkelebat, dan sesaput angin aneh menyambar mata mereka. Keempatnya mendadak sontak merasa berat kelopak mata masing-masing. Kantuk aneh tak tertahankan lagi, sehingga dalam keadaan tubuh tertotok itu, keempatnya kemudian pejamkan mata, tertidur nyenyak. Suara tertawa aneh menyeramkan macam ringkikan kuda, menggeletar di seantero tempat. Satu bayangan putih berkelebat lagi, dan sekaligus memboyong keempat gadis berbaju biru itu. Dewi Siluman berdiri di belakang jendela di anjungan ketiga. Dipandangnya kolam dan taman bagus di bawah sana. Tapi pikirannya tidak tertuju pada apa yang dilihatnya, melainkan pada 4 orang anak buahnya yang telah dikirimnya untuk mencari dan menangkap pemuda yang tak berhasil ditawan oleh Nariti dan kawan-kawan, sampai-sampai Nariti sendiri dihukum dan disiksa di ruang hitam.